Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Kristen adalah salah satu dari 3 agama besar di dunia. Menurut laporan Pusat Riset Pew, bahwa hingga pada tahun 2015, terdapat lebih dari 2,3 miliar umat Kristen di dunia atau mencakup 31,2% dari total populasi global. Sementara itu, laporan tahun 2019 dari The Center for Studies in Global Christianity (CSGC) menyatakan bahwa jumlah ini telah melampaui 2,5 miliar orang. Yesus Kristus adalah tokoh sentral dalam agama Kristen dan dianggap sebagai Mesias, juru selamat yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama Alkitab. Kristen memiliki konsep tentang Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi Tuhan. Allah Bapa merupakan pribadi pertama dalam konsep Tritunggal, diikuti oleh Allah Putra, yakni Yesus Kristus sebagai pribadi kedua dan Allah Roh Kudus sebagai pribadi ketiga. Yesus adalah Putra Allah yang disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Namun Yudaisme atau agama Yahudi justru menyangkal identitas Yesus sebagai penyelamat dan tidak mengakui perjanjian baru. Pandangan Yahudi tentang Yesus Kristus adalah kumpulan pendapat dari orang Yahudi mengenai figur Yesus Kristus yang menjadi pusat kepercayaan Kristen. Kebanyakan orang Yahudi yang mengaku sebagai penganut Yudaisme tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Namun ada sejumlah orang Yahudi yang menerima dan mereka disebut Messianic Jews, orang Yahudi Mesiani. Dan sebagian besar orang Yahudi percaya bahwa Mesias belum datang dan zaman Mesianik belum tiba. Maka penolakan Yesus secara keseluruhan, baik sebagai Mesias maupun sebagai utusan Tuhan, bukanlah masalah sentral dalam Yudaisme. Inti Yudaisme adalah Taurat. Semua mitzvot atau perintah, Tanak, dan monoteisme etika seperti Sema, semuanya lebih kuno daripada Yesus. Di mata orang-orang Yahudi, penyelamat mereka belum datang. Suatu saat nanti, umat Israel akan kembali ke Yerusalem dan mengantarkan dunia baru yang damai dan bahagia dalam kerajaan yang didirikan oleh Mesias. Mengapa agama Kristen dan Yudaisme memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai Yesus? Terlepas dari berbagai teori agama, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang mulai membahas apakah Yesus benar-benar ada dalam sejarah. Dan dari sudut pandang fakta sejarah, seberapa autentikah mukjizatnya? Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Untuk memahami mengapa Yudaisme dan Kristen mempunyai sikap yang berbeda terhadap Yesus, pertama-tama kita harus memahami dulu hubungan antara kedua agama tersebut. Berikut adalah rangkuman singkat tentang bagaimana agama Kristen berkembang dari Yudaisme. Sekitar abad ke-20 sebelum Masehi, ketika peradaban Mesopotamia sedang mengalami kemunduran, seorang patriark bernama Abraham memimpin umatnya dari Ur di selatan Mesopotamia, melintasi Babilonia, Mari dan Haran, bermigrasi ke suatu tempat bernama Kanaan yang secara geografis setara dengan wilayah Palestina saat ini. Bangsa Mesopotamia sebelum Abraham percaya pada banyak dewa. Mereka menyembah matahari, bulan, dan bintang. Di antaranya matahari adalah dewa utama mereka. Menurut legenda, bahwa Abraham pernah berselisih dengan sesama penduduk desa karena ia mengatakan bahwa Sang Pencipta yang agung lebih layak disembah daripada matahari, bulan, dan bintang. Sang Pencipta ini kemudian disebut dalam tanda kutip Tuhannya Abraham. Setelah Abraham memimpin umatnya menetap di Kanaan, dari Abraham melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak.
Dan dari Ishak melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yakub. Dari Yakub melahirkan 12 orang anak laki-laki sekaligus yang kemudian berkembang menjadi 12 suku yang secara kolektif disebut bangsa Israel, disebut juga Yahudi atau Ibrani. Abraham, Ishak, dan Yakub adalah 3 nenek moyang orang Yahudi dan pendiri Yudaisme. Sampai pada abad ke-18 sebelum Masehi, dikarenakan berbagai sebab, terjadi kelaparan di Kanaan. Orang-orang Yahudi tidak bisa lagi tinggal di sana, jadi mereka bersama-sama pergi ke Mesir untuk bekerja. Pada awalnya, keluarga Yahudi Mesir hidup damai dan harmonis. Namun seiring bertambahnya jumlah orang Yahudi, sehingga menimbulkan antipati orang Mesir. Seperti peradaban Mesopotamia kuno, bangsa Mesir kuno juga menyembah berhala. Orang-orang Mesir ketika itu mungkin berpikir, "Kalian orang-orang Yahudi telah menghancurkan keyakinan kami dan merampas pekerjaan kami. Bukankah ini minta dihajar?" Selanjutnya kemudian, mereka mulai menindas orang-orang Yahudi dan menjadikan mereka sebagai budak. Belakangan seorang Yahudi bernama Musa tidak tahan dengan pemerintahan dan perbudakan Fir'aun Mesir dan bertekad untuk membawa kaumnya meninggalkan Mesir dan kembali ke tanah air mereka di Kanaan. Singkat cerita, Nabi Musa dan para pengikutnya pun dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Namun mereka terjebak di ujung perbatasan dengan laut, sehingga tak ada jalan keluar kecuali melewati laut yang dikenal dengan nama Laut Merah. Nabi Musa pun memukul tongkatnya ke tanah hingga membelah lautan. Nabi Musa dan pengikutnya lalu berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah tersebut. Ketika memukulkan tongkatnya ke tanah, Nabi Musa juga mengucap doa membelah lautan. Sekitar 2 bulan setelah meninggalkan Mesir, orang-orang Israel sampai di Gunung Sinai yang juga disebut Horeb. Ini adalah tempat yang sama di mana Yehuwa berbicara kepada Musa dari semak duri yang bernyala. Orang-orang berkemah di sini dan tinggal beberapa waktu lamanya. Di puncak gunung itu, Yehuwa memberitahu Musa bahwa ia ingin agar orang-orang Israel menaati dia dan menjadi umatnya yang terpilih. Ketika Musa turun, ia memberitahu orang-orang Israel apa yang Yehuwa katakan, dan orang-orang Israel berkata bahwa mereka akan menaati Yehuwa karena mereka ingin menjadi umatnya. Belakangan Yehuwa menyuruh Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung. Aku memberikanmu 2 loh batu di atas mana telah aku tuliskan hukum yang kuingin manusia mematuhinya." Maka Musa sekali lagi naik ke atas gunung dan tinggal di sana selama 40 hari dan malam. Musa menulis hukum-hukum ini. Tuhan juga memberikan kepada Musa kedua loh batu. Di atas ini, Tuhan sendiri telah menulis ke-10 hukum yang ia ucapkan kepada seluruh umatnya. Perintah-perintah ini disebut 10 perintah Tuhan. Berdasarkan kitab Eksodus di Alkitab, Nabi Musa memimpin bangsa Israel ke Gunung Sinai yang diselimuti oleh api, asap, dan guntur. Gunung suci ini adalah salah satu tempat paling suci bagi agama Yahudi, Kristen, dan Islam, karena disitulah Musa menerima 2 loh batu bertuliskan 10 perintah dari Tuhan. Terkait kisah lengkap Nabi Musa membelah laut, sebelumnya sudah pernah diulas mata ketiga, jadi kami tidak akan memaparkannya lebih lanjut di sini. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa hanya orang Yahudi yang merupakan umat pilihan Tuhan. Selama orang-orang Yahudi berpegang teguh pada keyakinan tersebut, Tuhan akan menganugerahkan mereka tanah dan keturunan yang sejahtera. Tanah Kanaan adalah kerajaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Saat tibanya akhir dunia, Tuhan hanya akan melindungi orang Yahudi yang menepati perjanjiannya. 10 perintah Tuhan adalah prototipe ajaran Yahudi. Dari sini juga terlihat bahwa Yudaisme tidak menyebar ke orang asing. Sekitar tahun 1020 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi mengambil kembali kendali atas tanah air mereka di Kanaan, mendirikan kerajaan Israel bersatu, dan membangun sebuah bait suci di Yerusalem yang dikenal sebagai bait suci pertama dalam sejarah. Sayangnya hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 930 sebelum Masehi,
Kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan Israel di utara, Raja Israel dan kerajaan Yehuda di selatan. Belakangan kemudian, kerajaan Israel dihancurkan oleh bangsa Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, dan kerajaan Yehuda diserbu oleh kekaisaran Neo-Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Orang-orang Yahudi mengalami kehancuran bangsa yang pertama. Bait suci dihancurkan, yang dalam sejarah dikenal sebagai pembuangan ke Babilonia atau pengasingan ke Babilonia. Pembuangan ke Babilonia atau pengasingan ke Babilonia, yang di dalam Alkitab disebut pembuangan ke Babel, merupakan sebuah istilah untuk peristiwa pengasingan dan pembuangan orang-orang Israel dari kerajaan Yehuda kuno ke Babilonia oleh Nebukadnezar II pada tahun 586 sebelum Masehi. Untungnya 50 tahun kemudian, Sirus Agung dari Persia menghancurkan kekaisaran Neo-Babilonia dan memberitahu orang-orang Yahudi bahwa mereka boleh pulang. Berkat bantuan Persia, orang-orang Yahudi kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali bait suci yang dikenal sebagai bait suci kedua dalam sejarah dan menjalani kehidupan yang damai. Pada abad ke-1 sebelum Masehi, Kekaisaran Romawi memasuki tanah Kanaan dan menjadi penguasa baru. Orang-orang Romawi yang percaya pada politeisme merasa bahwa orang-orang Yahudi yang monoteistik mengganggu kenyamanan mereka, dan konflik antara kedua belah pihak pun terus berlanjut. Pada tahun 70 Masehi, Romawi yang murka kemudian merobohkan bait suci Yerusalem. Ratusan ribu orang Yahudi dibantai secara brutal dan mereka yang selamat diusir secara paksa. Orang-orang Yahudi mengalami pemusnahan yang kedua. Selama lebih dari 1800 tahun sejak itu, orang-orang Yahudi mengembara seperti rumput liar. Tidak ada tanah air atau kampung halaman. Namun mereka tidak pernah melupakan kerajaan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Pada tahun 1948, Zionis yang kembali ke kampung halamannya mendirikan negara Israel yang baru. Setelah orang-orang Yahudi dimusnahkan pada gelombang pertama dan pada masa pembuangan ke Babilonia atau pengasingan ke Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi, mereka mulai menyusun dan mencatat keyakinan mereka dalam bahasa Ibrani. Pada abad pertama sebelum Masehi, lahirlah Tanakh, kitab suci Yudaisme yang pertama. Inilah kitab Ibrani Yudaisme dan yang belakangan kemudian merupakan perjanjian lama Kristen. Namun terkait kapan Yudaisme lahir secara spesifiknya tidak dapat diverifikasi. Tetapi dari gambaran di atas, kita dapat melihat bahwa Yudaisme dapat ditelusuri kembali ke zaman Abraham. Belakangan kemudian, pembuangan ke Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi mendorong kematangan Yudaisme dan kebangkitan Kristen di sekitar abad ke-1 Masehi. Awalnya merupakan sekte Yudaisme dan pernah dianggap sesat oleh orang Yahudi. Perbedaan terbesar antara Kristen dan Yudaisme adalah selain perjanjian lama, mereka juga menghasilkan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Perjanjian tersebut hanya mencakup orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Isinya terdiri dari hukum, karya naratif, puisi, dan para nabi. Di antaranya, 5 kitab Taurat yang mencakup Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, yang menelusuri asal-usul bangsa Yahudi dan kisah perjalanan Musa yang memimpin umatnya keluar dari Mesir dan menaklukkan kembali Kanaan. Oleh karena itu, kelima kitab ini disebut juga 5 kitab Musa oleh umat Kristiani dan Taurat oleh umat Yahudi. Namun dikarenakan ceritanya terlalu panjang, jadi kami tidak akan mengulasnya panjang lebar di sini, hanya akan melengkapinya terkait topik hari ini. Yesus dalam Alkitab. 4 Injil utama Perjanjian Baru, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, serta kisah para rasul, dapat dianggap sebagai kitab sejarah yang mencatat tentang perbuatan dan perkataan Yesus dalam masa kehidupannya di bumi sebagai manusia. Kitab-kitab itu menceritakan riwayat Yesus, kelahirannya, pelayanannya,
kematiannya, dan kebangkitannya. Berita inti tentang Yesus Kristus yang sama diceritakan dari 4 sudut pandang yang berbeda dan saling melengkapi. Keempat Injil tersebut menggambarkan kisah Yesus, dan seperti yang diketahui, ada banyak nubuatan tentang kelahiran Mesias dalam Perjanjian Lama. Misalnya Yesaya pasal 7 ayat 14 yang mengatakan, akan ada seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Umat Kristen percaya bahwa nubuatan ini telah digenapi dalam Perjanjian Baru, sehingga tidak ada keraguan bahwa Yesus adalah juru selamat. Namun orang-orang Yahudi tidak mempercayainya. Menurut mereka, siapa tahu bisa saja Perjanjian Baru itu dibuat oleh generasi selanjutnya berdasarkan isi Perjanjian Lama. Faktanya, keempat Injil dalam Perjanjian Baru semuanya menceritakan kisah kehidupan Yesus, namun terdapat banyak kontradiksi di antara keempat Injil tersebut. Misalnya, pasal 28 ayat 1 setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Pasal 28 ayat 2, terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Pasal 28 ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Pasal 28 ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Pasal 28 ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Pasal 28 ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Namun Injil Markus mengatakan bahwa setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Injil Lukas menyebutkan bahwa orang yang datang melihat makam itu adalah perempuan. Mereka termasuk Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain. Sementara menurut Injil Yohanes, Maria Magdalena adalah satu-satunya yang menjaga makam tersebut. Setelah Yesus dibangkitkan, momen kebangkitan Yesus pertama kali, menurut Injil Matius, adalah saat para wanita itu sedang dalam perjalanan pulang. Menurut Injil Yohanes, itu terjadi sebelum Maria Magdalena meninggalkan makam. Menurut Injil Lukas, 2 murid sedang dalam perjalanan ke sebuah desa bernama Emmaus. Namun sejujurnya, meskipun keempat Injil berbeda isinya, hal itu tidak membuktikan bahwa Yesus adalah tokoh fiktif. Perkiraan konservatif adalah setidaknya ada 40 penulis Alkitab yang mirip seperti kumpulan literatur kuno. Para penulisnya memiliki profesi, identitas, dan zaman yang tidak sama. Jika cerita yang sama diceritakan oleh orang yang berbeda, maka akan ada perbedaan detailnya. Dan yang paling penting adalah, selain Alkitab, adakah bukti tidak langsung lain yang dapat diandalkan yang membuktikan bahwa Yesus memang ada dalam sejarah? Sosok Yesus di mata para sejarawan. Sejarawan Yahudi Titus Flavius Josephus lahir pada tahun 37 Masehi dan dianggap sejaman dengan Yesus. Dalam bukunya The Antiquities of the Jews menyebutkan tentang kematian dari Yakobus, saudara Yesus yang disebut Kristus. Banyak pakar menganggap pernyataan ini asli, namun ada yang meragukan keaslian dari pernyataannya yang lain tentang Yesus dalam karya yang sama. Bagian itu, yang dikenal sebagai Testimonium Flavianum, berbunyi, kira-kira pada waktu itu ada Yesus, seorang manusia yang bijaksana, itu pun jika boleh ia disebut sebagai manusia, mengingat bahwa dia telah melakukan banyak hal yang menakjubkan, guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran. Banyak orang tertarik kepadanya, baik orang Yahudi maupun orang kafir. Dialah Sang Kristus,
Dan ketika Pilatus, atas desakan tokoh-tokoh terkemuka di antara kami, telah menghukumnya pada salib, orang-orang yang mengasihi dia sejak semula tidak meninggalkan dia, karena dia hidup kembali dan muncul di hadapan mereka pada hari ketiga, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi Tuhan yang menubuatkan hal-hal ini dan puluhan ribu hal-hal menakjubkan lainnya tentang dia. Dan kaum Kristen yang mendapat nama itu darinya masih ada sampai sekarang. Sejarawan Romawi lainnya bernama Cornelius Tacitus juga meninggalkan catatan tentang Yesus. Publius Cornelius Tacitus, sejarawan dan senator Romawi, menyinggung tentang Kristus, pelaksanaan pidana mati terhadap Kristus atas perintah Pontius Pilatus, dan keberadaan umat Kristen perdana di kota Roma pada bab ke-44 dari jilid ke-15 Annales, karya tulis terakhirnya yang disusun sekitar tahun 116 Masehi. Konteks Annales jilid 15 bab ke-44 adalah peristiwa kebakaran 6 hari yang melanda sebagian besar kota Roma pada tahun 64 Masehi semasa Kaisar Nero berkuasa. Annales jilid 15 bab 44 merupakan salah satu keterangan tertua dari sumber non-Kristen mengenai agama dan umat Kristen. Para ahli sepakat bahwa keterangan tentang pelaksanaan pidana mati terhadap Yesus Kristus atas perintah Pilatus yang tercantum di dalam Annales jilid 15 bab 44 benar-benar berasal dari Tacitus dan memiliki nilai sejarah sebagai salah satu sumber tertulis peninggalan bangsa Romawi mengenai Kristus. Cornelius Tacitus lahir pada tahun 56 Masehi. Ia bukan seorang Kristen dan bahkan menyebut agama Kristen sebagai orang yang percaya tahayul. Deskripsinya tentang Yesus seluruhnya ditulis dari sudut pandang orang yang melihatnya dan mempunyai tingkat kredibilitas tertentu. Oleh karena itu, selain Alkitab, ada catatan tidak langsung lainnya tentang Yesus. Saat ini, sikap masyarakat terhadap Yesus terbagi menjadi dua kategori, mitologis dan historis. Para sarjana yang mendukung teori mitos percaya bahwa gambar Yesus diciptakan oleh orang Kristen untuk tujuan dakwah. Namun masih banyak sarjana lain yang memilih berpihak pada mazhab sejarah karena mereka percaya bahwa meskipun hanya ada sedikit informasi sejarah tentang kehidupan dan biografi Yesus, namun tidak ada yang dapat mengatakan dengan pasti bahwa Yesus tidak pernah ada dalam sejarah. Konsep pemikiran kekristenan awal itu beragam. Injil saja ada lebih dari 80 Injil, dan setiap Injil berisi catatan tentang Yesus, meskipun isinya mungkin sangat jauh berbeda. Kaisar Romawi Konstantinlah yang menyatukan doktrin Kristen melalui Konsili Nisea pertama pada abad ke-4 Masehi dan memutuskan Injil mana yang dapat dianggap ortodoks dan dimasukkan ke dalam Perjanjian Baru. Dengan banyaknya kitab suci dan pseudepigrafa dalam Perjanjian Baru, kecil kemungkinannya bahwa tokoh bernama Yesus dibuat pada saat yang bersamaan. Jadi, besar kemungkinan bahwa Yesus memang pernah ada dalam sejarah. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah mukjizat Yesus yang dicatat dalam Perjanjian Baru itu benar adanya? Namun terkait ini, dan karena alasan tertentu, kami tim Mata Ketiga tidak dapat memaparkannya lebih jauh di sini. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa menelusurinya di media atau channel lain versi bahasa Inggris. Salah satunya yang berjudul The Historical Jesus with Dr. Dale Martin. Singkatnya, menurut Dale Basil Martin, seorang sarjana Perjanjian Baru Amerika dan sejarawan kekristenan, bahwa Perjanjian Baru adalah bahan sejarah yang layak dipelajari. Isi di dalamnya memiliki tingkat kebenaran tertentu. Selain itu, sejarah juga merupakan seorang gadis kecil yang bisa didandani oleh orang lain. Menurut Dale Martin, tidak ada sejarawan yang bisa memberikan jawaban pasti apakah mukjizat Yesus di Perjanjian Baru itu dibumbui atau tidak. Namun menurut sejumlah besar teolog tidak terlalu penting apakah Yesus adalah seorang tokoh sejarah sejati atau bukan. Sama seperti apakah Lao Tzu
Konfusius, dan Plato apakah pernah eksis? Ini adalah hal yang tidak terlalu fatal meski ada sedikit dampaknya, dan tidak akan menghalangi orang untuk membaca karya klasik yang berkaitan dengan mereka. Teolog Jerman Rudolf Bultmann bahkan menekankan bahwa makna sejarah Die Geschichte der Synoptischen Tradition atau History of the Synoptic Tradition atau sejarah tradisi sinoptik jauh lebih penting daripada histori. Kita tidak perlu tahu sejarah Yesus sama sekali karena Tuhan ada di dalam Kristus. Adalah sejarah yang tidak dapat dikonfirmasi oleh bukti. Yang penting adalah kekristenan dengan Yesus sebagai intinya mempunyai dampak nyata terhadap miliaran orang di planet ini. Entah bagaimana pendapat teman-teman terkait apakah Yesus pernah eksis. Mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban pastinya. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya, keberadaan Yesus adalah awal dan akhir keyakinan mereka. Sementara bagi mereka yang bertanya-tanya, keraguannya mungkin tidak akan pernah terpuaskan. Apapun pandangan yang kita anut, kita harus percaya pada kekuatan dan harapan dalam keimanan kita sebagai manusia, serta eksplorasi terhadap kehidupan dan alam semesta. Inilah yang paling penting dalam perdebatan mengenai apakah Yesus benar-benar ada. Kita perlu tetap berpikiran terbuka dan menghormati sudut pandang yang berbeda. Apapun kebenarannya nanti, kekuatan iman akan selalu ada, memberikan harapan kepada orang-orang dalam kesulitan dan menerangi kehidupan dalam kegelapan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.